Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjelaskan ada 3 handphone. Nah, saya buka back covernya ya. Ada 3 handphone. Saya punya Sony 2 sama handphone Google sama Sony Xperia. Sony Xperia One. Ada 3 Google ini ya, 3 buah handphone ini. Hari ini saya menjelaskan pemahaman tentang LCD AMOLED dan OLED ya. LCD AMOLED atau OLED. Oke. Di sini saya jelaskan ya, awal macam Sony Xperia ini saya jelaskan terangan dulu. Oke, ini saya terangkan juga ini. Oke, ini saya terangkan juga. Oke, dah. Masalah hari ini saya jelaskan awal mulanya. Pertama itu mereka menciptakan LCD. LCD itu adalah berupa sel yang dibuat blok gitu, blok atau sel-sel gitu, diisi dengan cairan. Cairan itu apabila memiliki panas atau memiliki energi, otomatis cairan itu akan muncul, akan keluar muncul. Itulah berbentuk setiap macam kayak kain kayak gini. Ini seperti kayak kain ini kan ada bentuknya petak-petak kecil. Ini yang taruhlah yang timbul-timbul gini ya, yang timbul-timbul inilah namanya sel yang di garis ini. Zaman dahulu namanya VGA, dibuat namanya sistem VGA ya, sistem VGA. Jadi sistemnya itu muncul gitu, memiliki aturan-aturan di dalam frekuensi, ada namanya IC atau pengaturan di dalam berbagai kaki, macam kaki banyak gitu, memiliki dia ngatur segala sesuatu bisa menjadi tulisan kayak gini, tulisan gitu. Seperti tulisan ini, tulisan ini nih, seperti tulisan ini ya. Dulu itu belum ada munculnya warna ya, munculnya cuman hitam dan putih, atau warnanya itu dipantulin atau disemprot dengan di sini nanti saya jelaskan juga, dipantulin dengan lampu LED, dengan di lampu. Oke. Memiliki panas getarannya, panas dan energinya itu memunculin titik dan warnanya gitu. Warnanya dulu masih hitam dan putih gitu. Setelah ditelusuri, terciptanya lagi ada namanya suatu benda yang kayak merubah warna ya, terciptanya nama RGB. RGB itu kan taunya sebenarnya itu dari printer RGB. Karena RGB itu adalah salah satu cairan printer yang memiliki dasar warna cuman ada merah, kuning, merah atau merah jambu atau lembayu. Oke, kuning, satu lagi hitam. Merah, kuning, hitam, putih, merah, kuning, hitam, satu lagi biru. 4 dasar warna di dalam printer. Dasar warna. Warna yang akan disemprotnya adalah putih. Sumber warna putih, sumbernya warna. Dasar warna adalah 4. Tapi kalau tidak ada sumbernya akan tidak terjadi 4 ini, jadi akan tidak teraduk. Apa itu tadi 4 ini? Merah, kuning, hitam, biru. Merah, kuning, hitam, biru itu dasar warna.
baru masuk di sumbernya putih. Kalau kita sumbernya kita kena ke biru, kita setel ke biru, aturan dari settingannya. Nah, jadi untuk menyempurnakan mesti ada warna putih. Atau kita buat pemandangan, buat seni, tapi membuat satu fokus warna itu putih digunakan, kadang tidak digunakan. Oke, yang kedua, untuk menjelaskan tentang dasar warna sudah. Yang kedua, standar warna itu banyak, ada 6 standar warna. Standar warna ada 6. Warna yang standar itu merah, kuning, merah jambu atau lembayu, biru, hitam, satu lagi berwarna hijau. 6. Begitu dikombinasikan lagi menjadi 8. Nah, itu menjadikan kesempurnaan warna itu. Yang seperti di printer Canon, Epson. Kalau Epson sekarang dulu udah pakai 4 warna, tapi kalau untuk di printer itu biasanya menggunakan 4 warna. Karena mengapa mereka menggunakan 4 warna? Kombinasinya oke dengan warna yang 8-6 tadi, atau 8 tabung atau 6 tabung itu dengan 4 sama, tapi untuk menjaga keawetan mereka ambil 4. Mereka ambil 4 karena kombinasi siklus gitu, hukum Pascal di dalam aliran pahitnya itu sempurna atau tidak ada angin gitu, jadi semprotnya bagus. Nah, jadi apabila di dalam siklus jalinan pahitnya itu pipetnya itu ada angin, otomatis hasil warna yang disembuhnya itu dikurang gitu. Beda dengan LCD. LCD adalah memiliki sel yang sudah disuntik di wadah warna itu, yang sudah disuntik dalam warna itu. Ini sudah suntik dalam warna itu. Nah, sudah disuntik dalam warna, memiliki kombinasi di dalam itu ada frekuensi energi, ada tercampurnya energi yang tercampur. Oke, sebentar. Oke, ada tercampurnya di dalam itu energi, lalu terjadinya warna ya. Oke, kita jelaskan tentang LCD ini adalah pewarna pelapisan dalam warna. Nah, coba tebak, di sini ada bermacam LCD ya. Ini bermacam LCD. Mana yang AMOLED dan mana yang LCD? Nah, tapi kalau diperhatiin, AMOLED dengan LCD itu tergantung dari pencahayaan, sebenarnya tidak juga. Tergantung dari kontras, sebenarnya tidak juga. Tergantung dari penyusunan, sebenarnya tidak juga. LCD dapat ditentukan standarnya itu memang nampak jelas dari cahaya, kaca, apa segala itu LCD. Tapi kalau AMOLED udah tercipta dan dia tidak bisa menyamakan dengan LCD. LCD bisa menyamakan AMOLED ini atau OLED, tapi AMOLED tidak bisa menyamakan LCD. Nah, karena mengapa? Karena LCD adalah cairan. Nah, cairannya itulah, makanya LCD ini dulu mahal, sekarang agak turun harga karena senang dikerjakan, senang diperbaiki gitu. Tapi LCD ini dia sekali rusak bergaris-garis gitu, tengahnya posisinya rapi rata gitu. LCD kalau ini LCD yang semacam AMOLED seperti kayak iPhone,
cahayanya terangkat. Ini coba perhatiin, cahayanya terangkat ya, cahayanya terangkat. Bandingkan aja dengan ini, mana yang terangkat cahayanya. Nah, nih cahayanya terangkat. Oke, saya buka dulu. Oke, ini saya buka dulu. Ini saya buka dulu. Ini cahayanya terangkat nih. Nah, jadi di antara cahayanya ini macam timbul gitu. Ini LCD sebenarnya. Jadi macam iPhone gitu. Itu LCD, bukan AMOLED. LCD dan LED lebih beda. LED lampu putih aja. LCD. Nah, nanti saya jelaskan juga kesimpulannya ya. LCD itu. Dan AMOLED ini memiliki kontras warna, setiap sel dan titiknya itu LED. Ya, LED, dia lampu. Nah, setiap bening titiknya ini AMOLED, setiap titik sini dia memiliki kutub 2 positif dan negatif yang memiliki macam kayak seperti rangkaian seri atau paralel yang dikombinasikan RGB. Makanya setiap sel-sel yang halus itu dia memiliki aliran yang halus gitu. Rangkaian dia kecil, halus. Makanya dia kalau AMOLED dia bisa dibengkok, patah, dipatahkan boleh, macam seperti Samsung Ultra atau Samsung apa itu boleh dibengkokkan, patahkan boleh. Jadi kalau kita memahami untuk menjadi seorang servis, perbandingan LCD dan LED itu harus kita dapat pisahkan. Ini untuk ini yang apa? LCD. Oh, LCD. Perhatikan dulu jalur-jalurnya, komponennya LED. Ini apa? LED. LED itu AMOLED. Nah, bentuk sel-sel. Jadi kalau dia putus satu, dia masih boleh lihat. Jadi separuh gitu. Tapi yang kadang ada memar hitam, bocor namanya itu, bocor. Kalau LCD dia bisa diurut hilang. Dia bisa diurut hilang. Itu nama LCD ya. Tapi kalau dia AMOLED dia tak bisa diurut. Makin lama makin melebar. Dia kayak 2 dimensi gitu warnanya nanti, atau kuning atau kehitaman atau kebiruan gitu. Itu AMOLED. Oke. Itulah yang saya sampaikan. Kalau untuk jadi teknisi atau jadi servis atau jadi tukang repair, pahamilah ya. Yang pertama, pahami dulu struktur dan bentuk organ di dalam servis handphone. Yang pertama, pahami apa? Letak posisi. Contohnya di dalam satu rumah, kita harus memahami mana dapur, mana kamar mandi, mana ruang tamu, mana tempat duduk nonton TV, dan mana tempat makan. Kalau disatukan itu tidak akan terjadi keharmonisan di dalam kenyamanan dalam rumah. Makanya kalau disatukan itu tidak akan terjadi kesempurnaan di dalam handphone ini. Amburadul namanya bilang itu. Makanya di dalam handphone, di dalam teknisi, prosesor itu terbagi bermacam-macam kerjanya gitu. Macam LCD terbagi-bagi, ada prosesornya juga. LCD punya prosesor, audio punya prosesor, charging punya prosesor. Charging namanya power, LCD namanya IC grafik atau IC grafik yang mengatur sel-sel di dalam itu. Sama juga AMOLED ini dia bukan sel, tapi dia LED
yang kayak rangkaian seri atau paralel gitu dimiliki mereka, sehingga AMOLED ini kebanyakan LED lampu yang punya RGB gitu. RGB itu red merah, grey biru, RGB, B itu blue, red merah, grey itu hijau, blue biru. Oke. Jadi yang kedua, penyusunan yang kedua, banyak belajar. Yang kedua, sebagai teknisi ya, yang kedua ya, banyak belajar kesabaran, ketabahan, ketenangan, dan hati nurani. Ketabahan kita dalam mengerti tangan kita, pola pikir kita, emosi kita, mata kita, posisi duduk kita. Ketenangan, jangan ada bising atau gimana gitu. Kalau itu saja sudah tingkat masuk, baru kita sudah menguasai take dan menguasai. Yang kedua, yang ketiga, kita tahu seluk ukurannya. Apa yang kita tuju ukuran? Contoh, contoh, ukuran baterai, daya baterai, power baterai, atau power filter, daya filter, dan kerja filter. Itu seperti di dalam dunia sehari-hari. Contoh gini, barang kita dari luar negeri, kita beli, dikirim melalui kurir. Kulir itu otomatis ditransfer, dihitung lagi apa isi di dalam barang itu. Jadi kalau isi dalam barang itu ada sistem errornya, otomatis error hasilnya. Tapi dalam sistem itu tadi oke, alamat kita benar aja tujuannya, tapi alamat kita salah lah. Seperti gitulah dia kulir, ngantar mengantar. Nah, itu harus. Contohnya banyak kejadian mengganti jack begitu, tapi baterainya hidup, tidak dicabut, ya rusak. Jadi segala sesuatu yang berkaitan itu harus teliti. Apabila macam handphone, ada yang dia mempunyai entah di dalamnya itu ada kapasitor yang untuk mengatur jam gitu. Macam dia biasa handphone, laptop sering gitu. Makanya kalau nyolder chipset itu sering cabut baterai laptop ada dua, baterai jam sama baterai power. Oke. Baterai jam sama baterai power. Ya, yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat, di dalam kita mengerjakan servisan handphone customer, kita tahu budget dan bisnisnya. Karena setiap kita beli, contohnya LCD, spare partnya lain lagi, baterai itu apa gitu, itu yang masuk belum tentu ori, contohnya ini belum tentu ori masuk. Tapi kalau kita sudah beli, udah jadi pabrik ini ori, mereka mengapa dikatakan ori? Karena mereka menyelamatkan kilang mereka. Tapi kalau kita jadi servis, repair, betulin perbaikan, ternyata rusak. Nah, solusinya yang keempat tadi apa? Solusinya kita tahu jarak antara waktu belanja. Contohnya gini, hari Senin kita beli, hari Senin mereka datang, kita periksa, kita cakap, oke, perjanjian kita harus kita tanya dulu, tunggu barang dikirim. Kalau barang yang belum dikirim kita sudah janji, berarti kita sama-sama untuk memasang masalah. Kita kan menyelamatin, bukan menambah masalah gitu. Walaupun dalam mengajarkan uang, tapi ingat, masalah yang ditimbulkan itu nanti ya bertambah gitu. Udah handphone si A, si B, si C, datang lagi si G, barang taruhlah masuk, barang yang masuk, barang F, barang yang F gitu kan. Si A
katanya aku duluan semalam, ngapa dia duluan, ngapa ya kan? Bu, kita cari akal, Bu, gini ya Bu, ya gini ya Pak, masalahnya servisan itu kan gini Pak, quality barangnya itu kan sudah dikabarin, tapi belum ada informasi, belum ada penjelasan, jadi saya mengambil barangnya rupanya bermasalah, jadi saya undurin lagi gitu, atau cari alasan lain gitu, atau barang bapak belum ada kirim, belum ada cocok, jadi tinggal nunggu. Nah, customer yang antrian dalam cart sering mengadu kayak seperti itu, tapi customer yang tidak ada antrian dalam cart hari ini, kejadian hari itu, dia tidak apa-apa. Berarti tergantung tukang toko servisnya. Tapi setiap tukang servis memang ada memiliki hobi, ada memiliki pekerjaan, nasi perut namanya. Jadi makanya kalau di dalam memikirin nasi perut, ya jangan sekali-kali main-main lah. Ini hidup untuk mencari rezeki, bukan untuk menambah masalah dan enggak lama gitu. Yang kelima, kita jangan beranggapan kita itu hebat dan pintar. Anggap saja kita itu standar walaupun kita dia hebat. Karena gini, kemampuan tangan dan kemampuan kerja itu ada musimnya sebagai manusia. Kan dibilang ya nama sebagai manusia, ya sebagai ini gitu-gitu. Ya, itulah. Tapi kalau sudah fatal itu banyak macam ya, fatal ya. Fatal. Pertama, fatal di dalam pembelian. Kita beli di toko, oke, bagus. Kita beli contohnya, bila kita pasang, beli toko, oke, bagus. Tak tahunya begitu kita pasang, kok bergaris. Aduh, cemana ya cari akal cemana ya cari akal gitu ya. Aku pun nggak tahu lagi cara jadi tak bisa tidur gitu. Beda sih yang dengan puluhan tahun yang sudah di teknisi, ya tahu strategi dan skenario nya. Tapi kalau yang untuk formula inilah yang masalahnya sekarang ya. Untuk formula ini jangan tunjukkan kehebatan kepintaran kita nggak tahu musim badan kita semana, emosi kita mana, yang di awal tadi cerita tadi harus tahu gitu. Oke. Yang kedua, yang keenam, kita banyak-banyaklah senyum dalam mengerjakan. Karena pepatah orang tua mengatakan, kalau Anda jarang senyum jangan jadi pedagang. Yang keenam ya. Yang keenam, kalau Anda jarang senyum jangan jadi pedagang. Kalau Anda tidak ramah, sombong, buang muka atau bongis, jangan jadi pedagang. Ya. Pedagang akan tidak dihargai kalau kita senyum. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itulah himbauan dari saya. Terima kasih. Wassalam.